Halo healthy people. Ketemu lagi dengan saya Nada dari PT Innovation Healthcare Indonesia. Di video kali ini kita akan memperkenalkan salah satu produk terbaru dari PT Innovation Healthcare Indonesia, yaitu Ozel EHBT 50. Ozel EHBT 50 ini merupakan salah satu produk laboratorium pertama di Asia yang memiliki 3 fungsi sekaligus dalam satu alat. Yang pertama, hematologi 7 div dengan 37 parameter yang kedepannya akan dilengkapi dengan pemeriksaan NRBC dan juga ISR atau laju endap darah. Yang kedua, yaitu pemeriksaan immunoassay, dan yang ketiga, yaitu chemical analyzer. Pada alat Ozel EHBT 50 ini, untuk pemeriksaan hematologi menggunakan metode sel morfologi dengan teknologi Swiss Optic yang dibantu dengan teknologi AI. Untuk pemeriksaan immunoassay menggunakan metode FIA atau fluorescence immunoassay. Dan untuk pemeriksaan chemical analyzer menggunakan metode dry chemistry. Keunggulan dari produk Ozel ini yaitu menggunakan disposable cartridge atau reagen kering, sehingga tidak menghasilkan limbah cair yang banyak, dan juga untuk perawatannya sangatlah mudah. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan cara pengoperasian alat Ozel EHBT 50 ini untuk pemeriksaan hematologi. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan. Yang pertama, sampel tube ukuran 500 mikron yang sudah berisi antikoagulan EDTA. Selanjutnya, yaitu pipet tip. Kemudian, cartridge dari reagennya yang masih baru. Selanjutnya, yaitu counting plate. Kemudian ada alcohol swab, lancet steril, dan juga lancing device. Selanjutnya, kita lakukan pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah kapiler di jari. Namun sebagai informasi bahwa selain darah kapiler juga bisa menggunakan darah yang diambil dari vena dengan tabung EDTA. Nah, bisa kita pijit terlebih dahulu untuk jari yang ingin kita lakukan pengambilan sampel. Setelah itu kita lap menggunakan alcohol swab. Kita tunggu kering. Kemudian kita tusuk. Setelah itu untuk tetesan darah pertama dilap terlebih dahulu. Kemudian baru ditampung sebagai sampel darah. Untuk sampel darah yang perlu diambil disarankan 100 mikron atau 0,1 ml sampai batas garis bawah tube sampel. Setelah itu sampel bisa kita homogenkan. Kita pastikan bahwa benar-benar sudah homogen. Selanjutnya, kita bisa hidupkan alat. Nah, seperti inilah tampilan awalnya dari alat Ozel.
Fitur NFC ini berfungsi untuk mendaftarkan kartu lot reagen kit pada saat pertama kali dan juga setiap pergantian lot reagen kit yang baru. Dan speaker berfungsi untuk memberikan notif suara pada saat pemeriksaan telah selesai. Kemudian kita pilih menu untuk hematologi, kita pilih next, otomatis tray akan terbuka. Setelah itu, kita pasangkan counting plate. Untuk counting plate ini, bisa diperhatikan untuk bagian atas tidak boleh dipegang oleh tangan. Dan untuk barcode menghadap ke atas. Setelah itu kita masukkan juga untuk cartridge sampel. 2 buah pipet tip. Masukkan sampel pada tempatnya, kemudian kita kaitkan penutupnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan perhatikan indikator ketepatan pemasangan cartridge. Selanjutnya kita proses. Untuk waktu pembacaan hasil ini yaitu sekitar 6 menit per sampel. Seperti inilah gambaran alat melakukan proses pencampuran antara sampel dengan reagen. Setelah itu kita akan disajikan gambaran proses perhitungan dan pembacaan morfologi sel menggunakan teknologi Swiss Optic dan dibantu oleh AI. Tes sudah selesai. Setelah itu, kita dapat mengisi data pasien.
Data ini berisi nomor pasien, nama, umur, jenis kelamin, dan nomor telepon, atau hal ini juga bisa kita skip. Kemudian kita bisa buka hasilnya. Berikut adalah contoh hasil pemeriksaan hematologi 7 div dengan 37 parameter. Di sebelah sini terdapat indikator hasil, merah untuk di atas normal, abu-abu untuk normal, dan hijau untuk di bawah normal. Berikut adalah contoh hasil yang di bawah nilai normal, dan berikut adalah contoh hasil yang di atas nilai normal. Kemudian kita juga dapat melihat gambar dari hasil perhitungan dan pembacaan morfologi sel yang tadi dilakukan oleh AI untuk sel eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lalu di sebelah sini terdapat overview atau ringkasan dari hasil pemeriksaan sampel yang dapat memberikan gambaran umum tentang hasil pemeriksaan, apakah normal atau tidak, dan disertai keterangan mengenai kemungkinan dari faktor penyebabnya. Terdapat juga pembahasan singkat mengenai hasil pemeriksaan yang tidak normal beserta gambaran sel yang abnormal apabila ada. Terakhir di sini terdapat daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang digunakan. Selanjutnya, hasil ini bisa kita ekspor dengan format PDF ke flash disk untuk kita print menggunakan printer eksternal. Kita pilih kertas A4. Kemudian dia akan otomatis mengirim data ke flash disk. Dan juga bisa langsung kita print menggunakan printer built-in yang ada pada alat. Kita pilih print the report. Selanjutnya, alat akan langsung mengeluarkan hasil dari pemeriksaan. Tes selesai, kemudian tray akan otomatis terbuka. Setelah itu, kita bisa ambil cartridge reagen dan counting plate yang sudah kita gunakan. Dan seperti inilah limbah hasil pemeriksaan pada alat ini yang tergolong dalam kategori limbah kering. Selanjutnya bisa kita langsung buang ke safety box. Sekian video kali ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Untuk melakukan perawatan sangatlah mudah. User cukup membersihkan wadah penampungan sisa sampel ini minimal 1 minggu sekali menggunakan kain basah ataupun alkohol swab untuk mencegah kotoran langsung jatuh dan mengotori alat. Untuk sistemnya sendiri ini menggunakan magnet, jadi user tinggal menempelkannya pada bagian ini.